Kalau Anda berkutat pada posisi saya harus bersyukur atau pindah negara, Anda kehilangan waktu juga untuk melakukan sesuatu. Kamu tidak punya pilihan lain kecuali apa yang kamu alami sekarang. Entah negaranya, entah sumber dayanya, entah apanya, wes kowe duwene wing kuwi kok. Pertanyaannya bukan bersyukur atau tidak bersyukur atau gimana. Semua orang punya waktu 24 jam, apa yang kamu lakukan untuk itu? Apa yang kamu lakukan dengan itu, bukan untuk itu. Jangan terpenjara dengan yang di luar. Karena itu masih mimpi besok. Sekarang kamu punya apa? Manfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin yang bisa saya lakukan, mau bersyukur nggak bersyukur, faktanya adalah kamu punyanya itu, sobat. Memang benar kita meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki realitasnya masing-masing. Dan itu mengingatkanku kepada salah satu teman yang memberikan nasihat. Dia bilang kalau mimpi itu akan menjadi nyata ketika kita menentang sebuah realitas. Ketika aku mendapatkan nasihat seperti ini dan aku menyadari kalau aku juga punya realitas sendiri juga. Dan aku tahu bagaimana cara menghadapi realitas ini. Tapi satu sisi ada salah satu pikiran yang sering kali ngebuat aku tuh kesal gitu mas. Dan itu aku mengalihkan ke kata bersyukur. Oke, aku tahu realitasnya seperti ini. Aku gagal untuk menjemput realitas itu. Tapi karena temanku bilang cari celah ataupun belajar berenang ataupun beradaptasi dengan realitas itu, ketika aku mencoba menghadapi itu dan menjalaninya, lagi-lagi aku berada dalam fase keluhan. Aku mengeluh kenapa aku tidak bisa langsung menggapai realitas itu gitu. Dan aku pikir orang-orang kita ya, manusia yang hidup di negara yang berkembang, yang sama sekali tidak memberikan ruang bagi warganya untuk bisa mendapatkan realitasnya masing-masing, itu lagi-lagi akan kembali ke pikiran yang paling aku benci, paling aku nggak suka. Aku suka berpikir aku ini kurang bersyukur atau tinggal di negara yang salah gitu. Aku tuh perlu bersyukur untuk menerima realitas, tapi aku tetap menghadapi dan menggapai itu menjadi nyata, mimpiku. Atau aku tinggal di negara yang salah dan bersyukur bagiku yang paling bagus dan relevan itu adalah mereka-mereka yang bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan di negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Bisri dari Subang dan saya ingin menanyakan Mas terkait untuk narasi keilmuan. Ini menurut saya ada salah satu narasi keilmuan yang selalu bertolak belakang dengan narasi agama seperti Mas. Contohnya itu narasi keilmuan di bidang finansial. Itu banyak sekali bertolak belakang dengan narasi keagamaan karena dan dalam pekerjaan pun contohnya seorang teller itu selalu dianggap negatif di mata masyarakat karena adanya narasi agama tersebut Mas. Jadi pertanyaannya, apakah narasi keilmuan itu harus korelasi dengan narasi agama atau tidak? Karena yang contoh tadi itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftah, saya berasal dari Madura. Pernah saya juga mendengar dari Gus Abran juga terkait tujuan hidup itu salah satunya adalah menuju kebahagiaan. Mungkin di Loftel itu adalah kebahagiaan. Kalau diibaratkan ke kehidupan saat ini, mungkin banyak peristiwa yang harus kita tutup. Kemudian kita harus menjadi lakon itu tersendiri. Tapi kita akan senantiasa bersama dan juga akan berlaju dengan waktu. Pertanyaannya, dari ilmu dan juga pengetahuan yang kita miliki itu bagaimana kita dengan bijak untuk sampai kepada tujuan kita bersama atau beriringan dengan waktu itu. Karena bisa jadi kita punya ilmu, punya pengetahuan dengan jalan masing-masing, tapi kita tidak sampai ke tujuan tersebut karena waktu. Terima kasih. Anda harus tahu bedanya, saya kasih tahu kosakata lagi. Kosakata yang berbeda. Yang ditabrak teman Anda bukanlah realitas. Yang ditabrak teman Anda adalah prekonsepsi. Manusia tidak bisa terbang, itu prekonsepsi, bukan realitas. Karena realitas itu yang terjadi. Bahwa belum bisa terbang, oke itu realitas, belum.
nggak bisa terbang, itu prekonsepsi karena belum terbukti. Jadi ketika saya ngomong semua manusia punya realitasnya, saya tidak ngomong bahwa itu realitas yang benar. Tapi mayoritas ada prekonsepsi yang ditanam di kepalanya, yang dia harus memecah dari prekonsepsi tersebut. Artinya manusia yang bebas adalah manusia yang bisa melihat dirinya dari luar, kan gitu. Bahwa ternyata aku terpenjara loh oleh prekonsepsi ini. Gunanya ilmu pengetahuan melihat dari sudut pandang orang lain adalah mencoba bercermin. Saya sebenarnya terpenjara atau tidak sih oleh prekonsepsi ini. Bahkan penjara yang dibangun ketika kita kecil, itu sangat susah dibongkar karena kita tidak lagi mempertanyakan itu. Hanya dengan melihat orang lain, kita jadi punya teringat lagi untuk mempertanyakan, kenapa saya tidak seperti itu ya? Prekonsepsi apa yang membuat saya terpenjara? Kan gitu. Nah, kalau misalnya Anda tadi mengatakan, gampang kok itu, menyalahkan negara, menyalahkan wasit itu mudah banget. Jadi, saya cuman gini, kalau Anda merasa salah negara, pindah wae nang negara yang bener. Simple, kalau memang langkahnya mau seperti itu. Simple aja. Tapi, pasti ada yang membuat Anda tidak mau pindah juga. Entah karena tidak mampu, entah karena tidak mau. Tidak mau belum tentu Anda paham sebabnya. Kok something not right aja ya rasanya. Artinya ada sesuatu yang mungkin laten kamu ketahui tapi belum kamu ketahui secara akal sebenarnya seperti apa. Mungkin gitu. Jadi kalau inti pertanyaannya apa mau jane? Aku bingung soalnya. Iya bingung ya. Apakah kurang Itu tadi tesis Mas, bukan pertanyaan Mas. Oh, kurang bersyukur atau salah negara? Bersyukur itu selalu punya alasan. Makanya belajarnya dengan sabar, kemudian belajar dengan kusnudon, setelah alasannya bisa ditemukan tidak di masa depan, bisa bersyukur hari ini dengan apa yang terjadi. Fakta realitasnya adalah, jadi saya nggak ngomong prekonsepsi, saya ngomong realitasnya adalah, kamu tidak punya pilihan lain kecuali apa yang kamu alami sekarang. Entah negaranya, entah sumber dayanya, entah apanya, wes kowe duwene wing kuwi kok. Pertanyaannya bukan bersyukur atau tidak bersyukur atau gimana. Semua orang punya waktu 24 jam, apa yang kamu lakukan untuk itu? Apa yang kamu lakukan dengan itu, bukan untuk itu. Karena untuk itu imajinasimu sendiri, mau kemana? Mau rabi, mau sugih. Karena kebanyakan dari kita juga enggak eksplisit kalau mau ngomong, aku pengen sugih tapi halal, kan gitu. Karena emang pengen sugih tok ora perlu halal, akeh jalan nih. Yo aja ngomong ngono to. Apa maksud saya ya? Artinya kalau Anda berkutat pada posisi saya harus bersyukur atau pindah negara, Anda kehilangan waktu juga untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang ada hal-hal di dunia yang kita anggap sebagai konstanta. Wes, saya nggak bisa ngapa-ngapain dengan ini yang saya miliki. That's it, wes, apa yang bisa dilakukan? Aku mikir golek contoh ning One Piece ra ono ya sing ngono kuwi. Sapa ya? Pokoke dhek wis nampa wis aku ngene iki. Apa sing enggak bisa ngapa-ngapain ya udah gini ini aku lakukan dengan itu salah satu pertanyaan saya misalnya di One Piece. Kalau ada apa namanya devil fruit dan ada haki. Kenapa yang Garp misalnya, kenapa enggak makan devil fruit, cuman haki aja. Kemudian kekuatannya semakin besar kan gitu. Tapi ada gini juga, ada orang yang memanfaatkan apa yang dia miliki secara maksimal tanpa bermimpi yang apa yang dia tidak miliki. Udahlah, saya punyanya ini, saya manfaatin maksimal. Karena tidak ada bukti di dunia bahwa kalau kamu sudah punya segalanya, kamu berhenti bermimpi. Kamu merasa bahwa ketika di luar negeri semua tercapai. Reset more. Cari rate tertinggi bunuh diri di dunia. Bukan di negara miskin. Justru di negara maju dan negara kaya. Saya paham. Biasanya kita melihat silau itu sesuatu yang kita tidak punya. Paham? Itu biasa manusia. Manusia manggil nama Tuhan itu ketika yang dia kurang. Kalau kurangnya duit, Tuhan maha kaya. Kalau lagi loro, Tuhan maha menyehatkan. Gitu mesti yang dipanggil itu yang mimpi yang dia tidak punya memang. Jangan terpenjara dengan yang di luar. Karena itu masih mimpi besok.
Sekarang kamu punya apa? Manfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin yang bisa saya lakukan, mau bersyukur nggak bersyukur, faktanya adalah kamu punyanya itu, so what? Udah lakuin, aku punyanya, oke. Kalau ada orang lain punya yang lebih, jangan dianggap kemudian dia akan maju lebih cepat juga. Gak ada bukti nyata seperti itu. Ini penelitian sains mengatakan, penelitian agama mengatakan, penelitian agama, kalimat agama mengatakan bahwa yang sukses itu terserah Gusti Allah, menurut agama. Kalau menurut penelitian, yang sukses itu faktor terbesarnya adalah bejo, beruntung. Sukses, ada dua beda sukses. Sukses yang harus pakai konformitas orang lain, sukses yang kamu tidak perlu diakui oleh orang lain. Ada orang yang merasa sukses dirinya, menjalani hidupnya dengan baik, tidak harus kaya ikut ukuran orang lain, tidak harus hebat seperti ukuran orang lain, tapi selamat sampai mati, dia merasa sukses. Boleh, itu realitasnya. Siapa yang mengatakan Anda harus ikut ukuran dunia? Ikut ukuranmu sendiri nggak masalah. Kecuali mimpimu jadi raja bajak laut, harus ikut melewati banyak pulau tersebut dan melawan banyak orang, kan gitu. Kayak gitu. Oke. Jangan pernah merasa berlomba dengan siapapun. Kok aku kalah sama dia ya? Aku kalah sama. Karena itu cara berpikir yang bikin capek. Syarat lomba itu 2 orang atau lebih itu setuju lomba dan setuju peraturannya dan setuju garis finishnya seperti apa. Semua lomba kayak gitu. Kalau Anda merasa lomba sama temanmu, wah temanku hebat kok aku enggak ya, wah aku harus lebih hebat. Siapa sih ngomong lomba? Nek kowe luwih hebat, temanmu juga enggak merasa kalah kok. Kamu hanya menyiksa dirimu sendiri dengan lomba yang kamu ciptakan sendiri, dengan penderitaanmu sendiri. Wong kamu dikasih Tuhan perjalanan ini khusus untuk dirimu sendiri, untuk membuka sesuatu yang memang PR-mu sendiri. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing, yang bisa kita belajar dari orang adalah pengalaman hidupnya. Siapa tahu bisa membuat kita lebih jernih menjalani hidup. Menurut saya seperti itu. Anda mau bersyukur, alhamdulillah. Syukur adalah cara paling cepat untuk menghilangkan ketidakterimaan. Tak syukuri, wis, tak tompo saya ini. Wis, aku ra iso gawe rasenggan dhewe, kudu kaki bunsin. Misal, wah, nek kakasi kari ngene tok wis dadi. Jiraya kari ngene wis dadi. Naruto iki bola bali ora dadi-dadi karena uteke goblok dan dia nampa. Lho Naruto goblok uteke ya sok-sok pinter ya. Tok no jutsune ampuh. Padha paham ya. Sing ngalahke Pain kan tok no jutsu. Dicangkemi to dia omongi jurus cangkem. Jurus cangkem ora jurus ora ninjutsu kuwi. Tai jutsu, telek jutsu. Apa jadi? Oke ya, paham maksud saya. Don't worry. Lombamu satu-satunya adalah dengan dirimu yang kemarin. That's it. Oke, monggo. Apa yang kedua itu pertanyaannya? Realitas agama dengan realitas keilmuan. Oke. Di bidang finansial, di bidang apapun. Oke ya. Realitas narasi itu mencoba membuat realitas, karena gini, realitas yang sebenarnya itu yang terjadi di dunia. Coba ditangkap dengan lensa yang berbeda menjadi narasi ilmu. Oke. Kemudian ilmu itu diterima oleh manusia menjadi narasi pribadi. Anda kalau ngomong banyak orang menganggap negatif teller itu bukan narasi agama. Itu narasi pribadi yang disetujui orang banyak. Karena dari informasi agama nggak ada yang ngomong soal teller. Paham maksud saya? Dari narasi ekonomi itu cuman sebuah gini. Kalau kamu main sepak bola, jalan paling mudah ngegol pegang bolanya, kamu kekepi lari ke gol gawang. Tapi apa itu dianggap legal? Kamu bisa menang dengan itu enggak? Enggak, artinya dalam sebuah permainan pasti ada rule of the game. Kamu main ekonomi, itu kamu main rule of the game-nya ekonomi ini gimana sih? Permainan ekonomi modern gimana sih? Kamu jangan bayangkan itu realitas. Jangan bayangkan itu ciptaan Tuhan. Duit sing gawe, saya pernah cerita ya saya ketika dibentak malaikat itu. Ya Tuhan, saya minta duit yang banyak. Nek njaluk duit karo peruri, Cuk. Ngono jawabannya. Tuhan kun fayakun enggak pernah bikin duit gitu. Yang pengen duit peruri ya gitu.
Artinya saya disadarkan bahwa ada game buatan manusia. Game ekonomi itu gak ada bedanya sama sepak bola. Cuman peraturannya berbeda dan goalnya berbeda, gitu aja. Udah. Nah, kalau sepak bola ada wasitnya. Ekonomi, jane ono wasite sing jenenge hukum dan negara. Jane. Kalau wasitnya ikut main, ya aku sih ngangel. Ya, itu beda cerita ya. Beda cerita lagi ya, oke. Paham maksud saya ya? Didefinisikan dengan benar. Berikutnya apa tadi tentang? Gue gak paham mesti. One Piece mau. Oke. Untuk menuju kebahagiaan. Oh, oke. Kalau ilmu pengetahuan sampai enggak nanti kepada kebahagiaan. Tanya yang punya cita-cita. Cita-citanya misalnya pengen jadi polisi. Setelah jadi polisi, dia punya cita-cita lain mesti. Naik pangkat. Pangkat udah pol, punya cita-cita lain. Bojone nambah, gitu mesti. Manusia tidak akan berhenti dari mimpi. Terus menerus ada mimpi. Kalau kita belajar dari itu, kebahagiaan bukan pada sampai tujuannya kok. Gini, kalau kamu dikasih tawaran, tadi kan Lutfi kasih tawaran sampai ya. Kamu kasih tawaran main badminton. Wis rasa badminton kowe wae sing menang wis juarane pen. Pialane dipek, gelem ra? Enggak ada harganya pialanya itu. Karena sebenarnya badminton turnamen itu bukan urusan piala. Urusan membuktikan bahwa diriku lebih baik daripada orang lain pada permainan ini. Artinya yang penting adalah perjalanan membuktikan dirinya. Piala itu belakangan, itu cuma penanda tok. Paham ya? Piala itu bukan tujuan. Piala itu penanda bahwa kamu sudah membuktikan dirimu. Intinya adalah membuktikan dirimu. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan untuk mencapai tujuan. Karena mencapai tujuan ada bejo itu tadi. Paham ya maksud saya? Jadi ilmu pengetahuan itu untuk membuatmu sadar bahwa kamu menikmati perjalanan. Enggak besok bahagianya. Dengan ilmu pengetahuan bahagianya sekarang. Seperti orang mancing. Yang enggak perlu dapat berapa, itu udah bahagia berangkat mancing. Paham saya? Ini mungkin kesalahan didik dari Indonesia. Karena semua hampir salah pahamnya di sini. Kalau Anda mau cari lebih jauh, ada istilahnya. Itu namanya good hearts law. Hati yang baik, good hearts law. Artinya kita tertuju pada hadiahnya, pada KPI-nya. Padahal itu hanyalah penanda dari perjalanan. Hidup itu tentang perjalanan. Karena semua orang akan mendapat hadiah yang sama, yaitu mate. Itu hadiahnya. Gitu ya. Aman ya. Luffy oke. Akan jadi King of Pirate. Udah. Kalau Joy Boy nggak bisa memenuhi ya nanti Luffy memenuhi, tenang aja. Gue neng videoku, neng YouTube ono seri anime piye. Bahas apa sih Shingeki no Kyojin gitu. Bahas Death Note keren tuh. Bahas Kiki Delivery Girl ngerti ra kowe? Terus jarai saka Ghibli zaman biyen. Dari film pertama sampai Princess Mononoke dan seterusnya. Aku ngerti anime lebih tua makanya kowe. Oke, apa terakhir? Oke. Untuk bisa mengukur itu tidak bisa diukur duluan. Seperti semua hal, biasanya kue kebablasan, jajal meneh, kurang, pendulum. Kalau istilahnya di bahasa Inggris itu ada overshot, ada undershot. Jadi kalau nyoba, oh kebablasan, tak rem gitu. Oh nyoba kurang, tak nambah gitu. Itu hanya bisa dibuktikan dengan melakukan. Gak bisa diteorikan. Nek kowe wis tertarik, lakonono. Di situ hasilnya akan menjadi imbal balik feedback buatmu. Oh berarti aku kurang pinter gitu. Oh berarti aku pinteran gitu misalnya gitu ya. Itu gak ada jalan lain. Harus ada feedback. Nggak bisa Anda ngukur kemampuan Anda seberapa sebelum ikut pertandingan. Aku jane ampuh ora to? Melu pertandingan. Anda gugur di babak pertama atau sampai final, baru ketahuan nanti. Jadi nggak usah mikir. Anda sudah senang, coba. Itu saya sangat iri sama kepolosan anak kecil.
Anak kecil tuh kenapa dia belajar cepat? Karena nggak mikir itu. Tidak ada satupun anak kecil yang belajar berjalan, berpikir, apakah ilmu dan pengetahuanku sudah cukup untuk ora ono. Wis ngadeg gabrus, ngadeg meneh jajal meneh gabrus jajal meneh. Itu kepolosan yang luar biasa. Mari kita pegang lagi kepolosan itu. Belajar jalan, melakukan sesuatu, jatuh, bangun lagi, capek, minta tolong temennya, kentekan duit, ngutang kancane. Banyak jalan. Harta terus ki ora penak, iku malah kriminal. Oke. Tapi intinya, ayo nikmati hidup lagi seperti anak kecil di mana tidak terlalu banyak prasangka, tidak terlalu banyak tolak ukur karena begitu melakukan berkali-kali lama-lama kita juga belajar, learning by doing. Terus belajar wae, lakoni wae. Kamu sudah punya ketertarikannya kok. Kamu gagal pasti baleni wong punya ketertarikan. Problem itu kalau nggak punya ketertarikan nyoba melakukan. Baru toh gagal toh, aku jangan duwe bakat, salahmu iki. Gue ketemu malah nyalahke wong. Kamu udah punya ketertarikan, gasru. Tenang aja. Kamu tahu yang namanya lukisan abstrak. Saya tidak paham sama sekali dunia lukisan. Dan saya tidak tahu skill apa yang dibutuhkan dalam lukisan abstrak. Aku iso nek gawe ngono kan kari ngene-ngene tok koprak abstrak. Filsafatnya adalah karang wae. Karena saya bodoh. Karena saya tidak paham dunia itu. Tapi ya tidak ada yang menghentikan saya untuk melakukan itu. Siapa tahu nanti ternyata larang. Itu bukan membuktikan bahwa gue pinter, itu membuktikan bahwa gue beruntung. Gitu ya. Jadi sorry kepanjangan, tapi intinya mari kita kembalikan kenikmatan mencoba berjalan, bangun dari gagal, belajar dari perjalanan. Ngoten nggih. Mohon matur nuwun.